Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, kalau ada bentuk A pangkat B sama dengan C, ya, misalnya seperti ini, berarti kita punya A log C itu sama dengan B, gitu ya. Nah, berarti kita punya 3 pangkat negatif 3 sama dengan 1/27. Berarti kita punya ada 3 log 1/27 itu sama dengan negatif 3. Ini jawabannya yang A. 3 log 81. Ingat kalau ada bentuk yang belum sederhana seperti ini, berarti kita punya 3 log 81-nya kita ubah. Berarti 3 pangkat 4 ya. Ini sama dengan, ingat kalau ada pangkat loncat ke depan. 4 dikali 3 log 3. Berarti 4 dikali 1 sama dengan 4. Gitu ya. Jawabannya D. Kemudian yang nomor 19, kalian cek mana yang jawabannya benar ya, menggunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Yang ini penjumlahan pengurangan. Ya, berarti di sini kita punya 32 itu berarti, lihat, kalau ada pengurangan dan penjumlahan kita berpikirnya ini bisa diubah menjadi bentuk pembagian dan perkalian. Karena di sini basisnya itu dia sama ya. Berarti di sini kita dapatkan hasilnya adalah 2 log 32 dibagi 4 dikali 2 gitu. 32 dikurangi 2 log 4 kan ya. 2 log 32 dikurangi 2 log 4 berarti karena basisnya sama, berarti bisa kita ubah jadi bentuk seperti ini. Cek lagi catatan kalian. Ya, bentuknya jadi pembagian. Kemudian ditambah 2 log 2. Kalau bentuk penjumlahan jadi perkalian. Tinggal kita bagi di sini 2, berarti kita punya 2 log bagi 2 berapa nih? 16 ya. Berarti kita punya 2 log 2 pangkat 4, berarti kita punya 4 dikali 2 log 2 ya. Ada pangkatnya loncat ke depan. 4 kali 1 berarti hasilnya adalah 4C. Kita lanjut lagi. Nah, ini beda ya sama yang tadi bentuk perkaliannya. Kalau tadi kan yang dikalikan numerusnya, ini log sama log. Kalau log sama log seperti ini, kita bisa gunakan sifat yang, nah, tapi sebelumnya kita sederhanakan dulu deh, buat pangkat semua dulu. 9, 27 sama 81-nya ini dari bentuk pangkat. Berarti 3 log 3 pangkat 2, gitu kan. Dikali 3 log 27 kan 3 pangkat 3, ditambah 3 log 3 pangkat 4. Nah, kalau sudah berarti sini kalikan, loncat ke depan, 3 log 3 ya, ini juga loncat. 3 dikali 3 log 3, ya 3 log 3, ditambah 4-nya, loncat juga, 3 log 3. Berarti 2 kali 1 dikali 3 dikali 1 ditambah 4 kali 1. 2 kali 3 kan 6. Ya, 6 tambah 4 berarti. Berarti hasilnya adalah 10. Gitu. Lanjut yang ini. Ini sudah pernah kami jelaskan sebelumnya juga di video-video pembelajaran sebelumnya. Lihat di sini ada 3 log 25 dikali 5 log 81. Ya, berarti di sini sama dengan 3 log 5 pangkat 2 dikali 5 log 81 itu berarti berapa? 3 pangkat 4 ya? Ditambah 3 pangkat 2 log 3 per 2 log. Nah, di sini lihat bentuknya pengurangan basisnya sama, berarti bisa jadi pembagian.
Gitu ya. 2 dikali 3 log 5 dikali 5 log harusnya karena ada pangkat, dia pangkatnya langsung ke depan ya. Nih, loncat. 4 dikali 5 log 3 ditambah 1/2 ya. 1/2 dikali 3 log 3 per 2 log 8 ya. Gitu. Nah, di sini kita kalikan nih 2 kali 4, 8. Di sini kita punya 3 log 5 dikali 5 log 3 ditambah setengah kali 1 per 2 log 2 pangkat 3. Lihat di sini, kita punya sifat kalau misalnya ada perkalian logaritma, kemudian numerus dan basisnya ini ya sama, berarti kita bisa ambil dia log dia. Gitu. Jadi di sini kita dapatkan 8 dikali 3 log 3 ditambah setengah, kemudian per 3-nya loncat, kemudian di sini ada 2 log 2 ya. Berarti kita punya 8 ditambah 8 dikali 1 dulu ya, karena 3 log 3 kan 1 ditambah 1/2 per 3 dikali 1. Nah, lanjut. Berarti di sini kita punya 8 ditambah 1/2 per 3 gitu ya. Ini kali disamakan penyebut dulu. Berarti 8 kali 2 kan 16 ditambah 1 kali 1 kan 1 per 2 per 3 gitu ya. Berarti di sini kita punya 17 per 2 per 3. Nah, 3 ini kan sama aja 3/1. Nah, pembagian jadi perkalian. 17/2 dikali 1 per 3. Berarti adalah 17/6. Jawabannya yang C. Nah, yang ini ditanya 4 log 36. Berarti kita punya 2 pangkat 2 log 36 itu berapa berarti? Nah, nggak bisa, karena di sini 36-nya nggak bisa diubah jadi pangkat. Berarti kita bukan pakai ini caranya. Kita pakai sifat yang kalau ada bentuk A log B, itu maka bisa jadi P log B per P log ntar dulu. Mohon maaf pemirsa. Ternyata setelah dilihat ini bisa ya. Mohon maaf, ini sudah nggak fokus. Di sini 2 pangkat 2, di sini log 6 pangkat 2 gitu ya. Berarti di sini kan 2/2 ya, dikali 2 log 6. 1 dikali Z ya kan, berarti hasilnya adalah Z. C jawabannya. Nah, yang ini. Nah, ini baru pakai yang soal yang tadi ya, apa rumusnya yang tadi. Yang kalau misalnya kita punya A log B itu sama dengan P log B per P log A. Gitu. Jadi di sini kan kita punya 4 log 75 ya kan? Berarti kita punya di sini, lihat di sini yang paling banyak muncul kan yang diketahui itu adalah angka 2. Maka kita pakai 2 log 75 ya kan, B, ini log B, per 2 log 4. Nah, kalau sudah seperti ini kita buat jadi perkalian yang 75 ya. Berarti 2 log 25 dikali 3 per 2 log 2 pangkat 2. Nah, kalau sudah, kita punya 2 log
25-nya boleh kita ubah langsung jadi 5 pangkat 2, ditambah 2 log 3. Gitu ya. Per 2 dikali 2 log 2. Ya, loncat ke depan. Ini juga loncat. 2 dikali 2 log 5 ditambah 2 log 3 per 2 dikali 1, gitu ya. Berarti di sini kita punya 2 log 5. Tapi di sini yang diketahui 5 log 2. Berarti kita ubah supaya dia itu mirip dengan yang ada diketahui. Ada 5 log 2-nya juga. Gimana caranya? Kalau kita punya A log B itu sama dengan 1 per B log A. Nah, berarti kita bisa ubah ini menggunakan sifat ini ya. Jadi kita punya 1 per 5 log 2 ditambah 2 log 3. Nah, per 2. Gitu kan. Jadi di sini kita punya 2 dikali 1 per B ditambah 2 log 3-nya kan A per 2, gitu kan. Tadi kan sama saja 2 per B ditambah A per 2, gitu kan ya. Kali silang aja. Ini kan sama aja A per 1, gitu kan. Berarti di sini 2 kali 1 kan 2. A dikali B itu AB per B. Ya kan, B kali 1 B per 2. Nah, 2-nya ini kan sama aja 2 per 1, ya kan. Berarti di sini kita bisa ubah jadi bentuk perkalian. 2 ditambah AB per B dikali 1 per 2. Nah, berarti di sini kita punya 2 plus AB per 2B. 2 plus AB per 2B. Jawabannya yang B. Gitu ya. Nah, nih kita sudah masuk ke bentuk persamaan fungsi logaritma. Kalau kita punya ada bentuk seperti ini, ada 3 log fx itu sama dengan M, maka kita bisa buat, afwan, di sini maksudnya adalah 3, mengulangi ya. Kita tulis sifatnya dulu. Kalau ada A log fx itu sama dengan A log M atau A log P misalnya, ya, maka kita bisa dapatkan fx-nya itu sama dengan P untuk penyelesaiannya, atau cari x-nya, atau himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini kita punya 3 log 2x plus 7 itu sama dengan 3. Berarti kita punya 3 log juga di sini ya. Kita ubah jadi bentuk logaritma. 3 log 3 pangkat 3. Kenapa kok seperti ini? Karena kita nyari bentuk yang itu kalau kita kembalikan hasil jadi 3. Kalau kita punya 3 log 3 pangkat 3, ya kan ini loncat ke depan nih. 3 dikali 3 log 3. Berarti kan 3 dikali 1, berarti kan 3. Nah, berarti kan ini sama nih bentuknya. Gitu. Jadi kenapa kok di sini muncul 3 log 3 pangkat 3. Kalau misalnya di sini 5 nih, ya berarti ya udah 3 log 3 pangkat 5. Kalau misalnya di sini 2 log, ya berarti di sini 2 log 2 pangkat 3 gitu. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah bisa menggunakan yang ini nih, fx sama dengan p. Berarti kita punya 2x ditambah 7 itu sama dengan 3 pangkat 3. Ya, p-nya tuh yang ini. Berarti 2x ditambah 7 sama dengan 27. 2x sama dengan 27 dikurangi 7. 2x sama dengan 20, x-nya sama dengan 10. Jadi jawabannya yang A. Ya, himpunan penjelasannya berarti yang 10. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ini
kita punya 3 log 3x min 21 sama dengan 3 log x plus 1. Kalau ada bentuk a log fx itu sama dengan a log gx. Berarti kita bisa pakai fx sama dengan gx. Gitu ya. Berarti kita punya 3x min 21 sama dengan x plus 1 untuk penyelesaiannya ini ya. Berarti 3x min x sama dengan 1 ditambah 21. 2x sama dengan 22, berarti x-nya sama dengan 11. Gitu ya. Yang ini, kalau ada basisnya beda, ininya sama, fx-nya sama. Berarti kita bisa selesaikan dengan fx sama dengan 1. Ya, berarti di sini kita punya x kuadrat min 8x plus 16 sama dengan 1. Berarti kita punya x kuadrat min 8x plus 16 min 1 sama dengan 0, x kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0. Berarti kalau kita cari penyelesaiannya x berapa yang kalau dikali hasilnya 15, kalau ditambah hasilnya negatif 8. Salah. Negatif 3 ya. Nah, gitu. Berarti kita punya x min 5 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Berarti kita punya x sama dengan 5, x sama dengan 3. Nanti jawabannya yang D. Nah, ini lihat ada bentuk penjumlahan. Berarti kita ubah jadi 3 log x min 3 dikali 2. Karena penjumlahan jadi bentuk perkalian. Basisnya karena di sini sama. Sama dengan 3 log x plus 6. Nah, di sini kita pakai yang 3 log fx sama dengan 3 log p tadi ya. Nah, jadi di sini kita punya 2 dikali x min 3 kan ya dari sini nih. Sama dengan x plus 6. Berarti 2x min 6 sama dengan x plus 6. 2x min x sama dengan 6 ditambah 6. X sama dengan 12. Jawabannya yang E. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Tinggal kalian cari. Yuk, coba dicari. Ini Umi kasih clue-nya. Ini ada A log fx itu sama dengan A log p. Nah, tadi sudah Umi kasih contoh. Coba dikerjakan, tapi di sini yang dicari adalah nilai dari 2x1 dikali x2. Gitu ya. Jadi nanti kan dapat tuh nilainya kalau dari bentuk persamaan kuadrat itu kan pasti ada 2 faktor gitu kan ya. Kalau misalnya dia bisa difaktorkan gitu ya. Berarti nanti ada x1, ada x2 gitu. Jadi nanti tinggal dicari aja nilainya, tinggal disubstitusikan aja x1-nya berapa, x2-nya berapa. Nah, nih, kalau ada yang seperti ini, kalian tinggal substitusi. Sama seperti waktu di eksponen. Nih, nomor yang A ini kan 1. Berarti kalian tinggal cek, benar nggak kalau misalnya kita itu punya X-nya 1, ya, kan di sini X-nya 1 nih, kita ganti. Benar nggak hasilnya itu 0? Kan ini X-nya, ini Y-nya, ya kan? Kita kan cari nilai Y-nya. Berarti di sini kita punya 1 ditambah 1. 3 log 2. Oh enggak, ternyata bukan 0. 3 log 2 berapa? Enggak tahu, ya kan? Harus pakai kalkulator gitu. Berarti dia bukan. Nanti tinggal diteruskan saja dari kelima ini mana yang merupakan penyelesaiannya. Gitu ya. Contohnya lagi yang nomor 2 nih. Misalnya kita punya 3 log 0 ditambah 1. Berarti kan kita punya 3 log 1. Harusnya kan 0, tapi di sini 1. Berarti ini juga salah gitu. Ya. Lanjut. Yang ini pun demikian. Yang jadi fokus kita adalah nih. Ada titik 0,0 yang bisa bantu kita. Berarti nanti kita substitusi X-nya ini 0. Bener nggak kalau misalnya kita punya persamaan ini, kita substitusi X-nya 0,
ya, 0, 0 itu dari sini nih. Kan di sini yang diketahui ada titik 0,0, berarti kita cek pakai ini. Bener nggak 2 log negatif 1 itu hasilnya 0 gitu kan, ini masukin 0 lagi, 2 log negatif 1 lagi ya, kemudian yang ini 2 log 1 bener nggak hasilnya 0 gitu. Nah, kalau misalnya ketemu 0 juga hasilnya ya, di sini Y-nya, berarti betul, jawabannya adalah itu, gitu. Misalnya nih yang ini kita cek ya, kan X-nya 0. Nah, berarti F0 sama dengan 2 log 0 ditambah 1. Berarti 2 log 1 kan, 2 log 1 kan 0 ya? Log 1 kan 0, gitu. Berarti dia nanti dapat titiknya adalah 0,0 ya kan? 0-nya tadi dari X-nya, ya, substitusi X-nya di sini. 0 yang satunya ini dari sini. Nih, ini 0,0. Berarti jawabannya adalah yang C. Baik, cukup sekian untuk penjelasan latihan soal PAS kali ini. Itu semoga bermanfaat. Semangat, jangan menyerah, insya Allah diberikan hasil yang terbaik ketika kita berusaha dan berdoa secara maksimal. Ketika nggak paham, silahkan ditanyakan. Kalian kan punya grup belajar masing-masing ya. Jadi manfaatkan grup belajarnya, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum nasolihah. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.